situ adalah hasil usaha perikanan ya. Nah kemarin sudah kita olah. Nah sekarang ini kita mencoba untuk menghitung ya secara ekonominya ya, menguntungkan atau tidak. Ini saya buat secara sederhana saja ya. Jadi nanti tugasnya atau yang perlu diketahui sebelumnya. Jadi dalam usaha itu yang pertama kan kita ada namanya biaya produksi ya. Nah untuk biaya produksi ini nanti sebenarnya ada biaya produksi yang sifatnya apa, variabel ya, hanya misalnya kemarin untuk beli bahan-bahannya saja ya, bandeng, kemudian tepungnya ya, bumbu-bumbu ya, itu biaya produksi ya. Nanti juga ada biaya produksi ditambah dengan namanya biaya investasinya ya, modalnya. Kalau investasi itu ditambah dengan apa contohnya, peralatan yang digunakan ya, misalnya kemarin perlu blender, kemudian kompor, kukusan, wajan, panci ya, itu bahkan kalau usaha sekali besar butuh tempat ya kan. Nah itu sampai situ ya, itu nanti di kelompokan ya, tolong dibedakan ya. Ini untuk biaya produksi. Yang kedua dalam usaha itu, selain itu kita juga menghitung pendapatannya dari hasil penjualan yang kita produksi tadi ya. Misalnya yang kemarin kita produksi adalah kerupuk. Nah dari hasil penjualan kerupuk itu berapa pendapatannya, itu ya. Jadi ada dua yang pertama, dari biaya dan dari pendapatan, itu ya. Nah usaha kita itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Layak itu artinya menguntungkan. Itu kita hitung dengan namanya BCR ya. Jadi kita bandingkan antara pendapatan atau benefit di sini istilahnya dengan cost ya, dengan C. Jadi benefit cost ratio ya, perbandingan antara pendapatan dengan biayanya. Jadi gampangnya lebih besar mana pendapatan dengan biayanya. Kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka lebih besar daripada satu itu ya. Nanti bapak jumlahkan ya, pendapatannya berapa dibagi dengan total biayanya, itu lebih besar dari satu atau kurang dari satu. Kalau lebih besar daripada satu berarti secara ekonomis itu usaha itu layak ya, layak artinya menguntungkan. Tapi kalau kurang dari satu jangan dilanjutin Pak, bisa bangkrut nanti ya kan. Nah itu karena rugi berarti kan, karena biayanya lebih besar daripada pendapatannya. Itu namanya BCR ya, benefit per cost ratio. Itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya PP ya, payback periode. Jadi seberapa lama usaha kita itu mencapai titik impasnya ya. Saya yakin sekali usaha tidak langsung balik modal di sini. Kalau untung tadi untung Pak, tapi setelah kita jumlahkan dengan biaya yang keseluruhan tadi, biaya variabel dengan biaya tetapnya, biaya investasinya, biaya investasi itu tadi catatannya adalah biaya beli peralatan, terus kalau misalnya harus sewa tempat atau harus menggaji orang ya. Gaji orang itu tadi variabel sebenarnya ya, yang sifatnya tadi tetap investasi ya. Itu ditotalkan, kemudian itu namanya modal ya. Nanti dibagi dengan keuntungan setiap periode gitu ya. Keuntungan setiap periode itu berapa kali usaha atau berapa, kalau bandeng mungkin berapa kilo bandeng yang dibikin bakso sampai dengan mencapai impas ya, paling enggak mencapai impas itu nanti bisa dihitung ya. Misalnya untuk kemarin satu resep 1 kilo ya, untuk 1 kilo saya yakin itu dengan 1 kilo ya belum balik modal keseluruhan ya,
Karena di situ butuh tadi beli blendernya, beli kompornya, beli pancinya, ya, peralatan yang lain. Tapi mungkin dengan sampai usaha 50 kilo bandeng misalnya, itu baru kembali modal semuanya. Gitu. Bisa dipahami? Ya, baik. Ini ya, jadi 4 poin ini aja sederhananya ya, supaya nggak perlu rumit ya, sederhananya ini. Saya kasih. Nah, jadi tugasnya ini nanti ya. Tugasnya ini nanti ditulis di kertas apa namanya? LTS ya. Yang dihitung adalah ada 4 poin ya. Biaya produksi. Nanti tolong dibedakan. Biaya produksi itu yang biaya yang sifatnya produksi dan biaya total sama investasi. Kalau investasi berarti biaya produksi ditambah dengan biaya investasinya, betul ya. Yang pertama ya. Yang kedua pendapatan. Pendapatannya per sekali usaha tadi. Misalnya dari 1 kilo itu penjualannya berapa? Ya. Dari 1 kilo bahan diolah, dijual, dengan dijual itu berapa? Ya, pendapatannya. 100.000 misalnya. Ini secara sederhananya ya. Kemudian mungkin kalau biaya produksinya 60.000 kan sudah ketahuan itu ya. Nah, yang ketiga BCR-nya. Jadi membandingkan antara pendapatan tadi hasil penjualan dibagi dengan biaya produksi saja yang C-nya ini. Ya. Biaya produksi ini untuk mengetahui apakah layak atau tidak, lebih besar dari 1 atau kurang daripada 1. Yang keempat baru nanti kita hitung ya seberapa lama ya, atau seberapa lama atau seberapa banyak misalnya daging atau berapa banyak ikan bandeng yang diproduksi sampai kembali modal semua untuk investasi tadi ya. Itu namanya payback ya, payback period. Jadi ada 4 ini ya. Nah, apa yang dihitung yang kemarin sudah dilakukan ya, dari usaha bikin kerupuk bandeng, kemudian dari bikin steak bandeng, dan dari bakso ikan bandeng ya. Jadi masing-masing usaha dihitung 4-4-nya ini ya. Bisa dipahami? Ya. Jadi usaha kerupuk ikan bandeng dihitung BCR-nya, dihitung pendapatannya, dihitung BCR-nya, sampai dihitung payback-nya ya. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini ya. Baik, nanti berarti dirinci ya, dirinci bahan-bahannya, harganya, total biayanya, sama dengan peralatannya untuk investasi ya. Betul. Baik, ini saja tugasnya ya, untuk kita belajar ya, menganalisis usaha finansialnya secara ekonomi, menguntungkan atau tidak, terus seberapa lama ya usaha kita kembali modal untuk modal investasinya. Baik, kalau ada pertanyaan, ini untuk kelompok orang per kelompok, masih kelompok. Kelompok 1 misalnya Ya, justru itu semua kelompok bikin dulu aja. Semua kelompok bikin dulu, nanti penyajiannya baru satu-satu. Ya, ya nanti saya tunjuk. Misalnya kelompok 1 nyajikan yang bakso misalnya. Nanti saya tunjuk sekarang. Dibikin aja dulu semuanya tiga-tiganya. Ya, siap? Ya, baik ini aja dulu. Salam ngobrol. Baik, silakan mengelompok ini kertasnya, ya. Mungkin sederhana saja satu usaha atau satu kertas ini. Bicin setengah sendok 1.000, masako untuk penyedap rasa 1 saset 500, biaya produksi 88.000, investasi peralatan 1.600.000, hasil produksi dari 1 kilogram bandeng dan yang lain-lain, 1 kilogram hasilnya itu dikali 120.000, kita 10
dibiayai ini 120.000 dibagi 88 sama dengan 1.360. Biaya produksi plus investasi ini 32.000 ditambah 1.688.000 dibagi 32.000 59,75. Ini paybacknya 52,79 itu Pak. Kalau itu hitungan untuk ya atau harganya masih 120.000 per kilo, kita masih ada lebihnya karena ada bahan-bahan sisa bahan yang pasti masih belum habis terpakai ini Pak. Bisa buat untuk produksi yang lainnya gitu. Mas Pak, sampai itu waktu ini. Baik, dari hitung-hitungan nomor 1 menghitung usaha untuk kerupuk tadi ya, kerupuk ikan bandeng ya, baik itu BCR-nya itu masih lebih besar daripada 1 ya, artinya secara hitung-hitungan masih menguntungkan. Dan payback-nya itu berapa? 52 ya, artinya dengan kita produksi 52 kilo ya, 52 kilo itu kembali modal ya. Jadi kalau 52 misalnya sehari 5 kilo, sebenarnya udah nyampe sebulan harusnya sudah kembali modal ya, gitu ya, hitung-hitungan seperti itu. Jadi kalau sehari 5 kilo kurang lebih 10 hari atau 11 hari, kalau hitung-hitungannya harusnya sudah kembali modal ya. Baik ya Bapak, ya itu mungkin ada biaya-biaya memang yang belum diperhitungkan ya secara realnya ya. Baik, artinya ini untuk belajar gitu ya, pembelajaran kita ya, bagaimana cara menghitung ya usaha. Karena kadang begini, namanya usaha itu ya, kadang ada yang baru sekali, 2 kali sudah berhenti karena merasa rugi. Ya rugi karena tadi pertama ya, investasinya kan besar tadi. Itu memang harus diperhitungkan paybacknya sampai berapa kali sih usaha itu impas gitu kan. Jadi kadang baru 2-3 kali usaha sudah tutup ya, nggak jadi usaha karena memang ya setelah hitung-hitungan ada namanya payback tadi ya, untuk mengembalikan modal tadi butuh berapa kali usaha gitu ya. Baik ya Bapak, ini sekedar kita apa namanya ya, menambah pengetahuan kita, wawasan kita bagaimana cara menghitung usaha. Jadi dari rangkaian pelatihan ini ya, mulai dari kita merancang kemarin sirkuit peseri, kemudian mengolahnya sampai dengan kita menghitung ya hasil olahannya sudah kita lakukan semua ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat ya. Baik, dari saya ya, terima kasih ya atas apa nih, bisa silaturahmi dengan bapak-bapak semua ya, mudah-mudahan bisa berlanjut ya, terjalin. Dan juga mohon maaf ya kalau selama berinteraksi kalau di hari ini ada yang kurang berkenan di bapak-bapak semua ya, mohon maaf. Baik, dari saya secara pribadi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, saya sebelum mengucapkan kata-kata seperti Pak Hadi, saya mau ini aja dulu. Acara kita terakhir adalah ujian. Ini silakan bapak-bapak ini diisi namanya, kemudian asal KTH, kemudian pilihan yang paling benar silakan bapak isi ya. Waktunya jangan 10 menit, 10 menit terlalu ini, bacanya aja ini lama. Mungkin paling lambat 30 menit. Paling lambat.